Hello, I'm Sheila with Nim. In today's video, we're going to talk about one of the most fascinating theories in communication studies, structurization theory. Ever wondered how social rules shape us and how we actually help create them? Pernahkah kamu merasa terjebak dalam aturan-aturan sosial yang terlihat tidak bisa diubah? Misalnya, bagaimana kita harus bicara sopan kepada dosen atau mengikuti struktur organisasi di tempat kerja. Tapi bagaimana jika kita sebenarnya punya peran dalam membentuk struktur itu? Dalam video ini, kita akan bahas teori strukturisasi dari Anthony Giddens dan bagaimana teori ini diadaptasi ke dalam studi komunikasi. Teori strukturisasi dikembangkan oleh sosiolog Inggris oleh Anthony Giddens. Inti dari teori ini adalah bahwa struktur sosial tidak hanya membatasi tindakan kita, tetapi juga dibentuk oleh tindakan kita sendiri. Dalam kata lain, struktur dan ajian itu saling membentuk secara terus-menerus. Struktur bukan benda mati. Ia tidak berada di luar manusia seperti tembok yang membatasi kita, tapi justru hidup dan berubah melalui praktik manusia. Kita bukan sekedar korban struktur, tapi juga pencipta struktur itu sendiri. Lalu bagaimana teori ini masuk ke dalam dunia komunikasi? Littlejohn, Foss, dan Edsel menjelaskan bahwa komunikasi adalah tempat di mana struktur dan tindakan itu bertemu. Jika kita berkomunikasi, kita menggunakan aturan dan sumber daya yang sudah ada, seperti bahasa, norma, sopan santun, atau hierarki organisasi. Tapi pada saat yang sama, setiap komunikasi juga memperkuat atau mengubah struktur yang kita gunakan. Contohnya, ketika seorang karyawan junior menyampaikan pendapat dalam rapat dan ternyata didengar oleh atasannya, itu bisa perlahan mengubah norma tentang siapa yang boleh bicara. Disitulah struktur berubah melalui komunikasi. Menurut Giddens, ada 3 elemen penting dalam struktur sosial. Yang pertama ada signifikasi, aturan tentang makna. Misalnya, cara kita memberi makna pada ucapan maaf atau terima kasih. Yang kedua ada dominasi, yaitu sumber daya, baik yang berkaitan dengan kekuasaan atau materi. Contohnya, siapa yang memegang kontrol atas mikrofon atau panggung. Yang ketiga ada legitimasi, yaitu norma atau aturan moral. Ini mencakup apa yang dianggap pantas atau tidak dalam komunikasi. Dalam setiap komunikasi, ketiga unsur ini bisa digunakan, ditantang, atau diubah. Komunikasi bukan cuma proses menyampaikan pesan, tapi juga proses menggunakan dan menciptakan struktur. Apa dampaknya dalam kehidupan nyata? Artinya, komunikasi kita sehari-hari, bahkan obrolan kecil itu punya kekuatan untuk mempertahankan atau merombak sistem sosial. Ketika komunitas mulai terbuka membahas isu kesehatan mental, misalnya, struktur budaya yang sebelumnya tabu itu bisa berubah. Teori ini sangat berguna dalam memahami organisasi, budaya, bahkan media. Misalnya, dalam organisasi, setiap percakapan antar karyawan itu bisa memperkuat budaya kerja yang kolaboratif atau sebaliknya, memperkuat jarak hierarkis jika komunikasi tidak terbuka. Jadi, apa pelajaran penting dari teori strukturisasi? Jadi, kita itu bukan hanya pelaku dalam sistem sosial, tapi juga penciptanya. Lewat komunikasi, kita tidak hanya mengulang pola-pola lama, tapi juga punya potensi untuk menciptakan perubahan. Setiap kali kamu berbicara, mendengarkan, atau bahkan diam, kamu sedang memainkan peran dalam struktur yang lebih besar. So, that is for today's topic of structurization theory in communication. Remember, we're not just followers of social structure, we're also its creators. Thanks for watching, Yellows. See you in the next one. Agak ada noise. Oke.